Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anissa Pudarifti dengan NIM 2105134555 dari Program Studi PGSD Kelas A Angkatan 2021 Universitas Riau. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai literasi digital dan apa pentingnya literasi digital bagi kehidupan sehari-hari, serta menjelaskan mengenai salah satu aplikasi yang sangat sering digunakan di era digital saat ini, khususnya di masa pandemi, yaitu aplikasi Zoom. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Intan Kartikasari. Baiklah, yuk kita ke videonya. Di zaman ini, kita semua menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya menggunakan handphone untuk memeriksa email, ataupun menggunakan mesin pencari seperti Google, browser, Chrome, dan lain-lain untuk mencari jawaban serta informasi yang ingin kita ketahui, sehingga hal itu sangat memudahkan bagi setiap orang. Tak hanya itu, keterampilan digital ini juga dapat kita terapkan di situasi saat ini, yaitu pembelajaran jarak jauh seperti menggunakan Zoom, Google Meet, Classroom, dan lain-lain. Untuk itu, kita semua perlu mengetahui dan memahami serta selalu mencari tahu mengenai perkembangan teknologi yang terjadi. Sebelum membahas lebih jauh lagi, kita perlu memahami dan mengerti makna dari literasi digital terlebih dahulu. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi dalam berbagai bentuk, baik itu dari sumber perangkat komputer ataupun dari ponsel. Di dunia digital, kita dapat mencari jawaban atas seluruh informasi dan pertanyaan, dan tidak hanya itu, literasi digital juga dapat digunakan sebagai presentasi tugas, atau belanja online, komunikasi jarak jauh, dan masih banyak lagi. Bahkan dalam urusan sepele pun, kita langsung bisa mengakses literasi digital lebih cepat daripada mengakses buku secara manual. Apalagi kini didukung dengan jaringan internet yang lebih representatif dan ponsel yang semakin canggih, sehingga kita bisa menyimpan literasi digital itu tidak hanya di komputer, tapi juga dapat disimpan di ponsel pintar masing-masing. Sehingga kini literasi digital sudah bukan sesuatu yang asing di era sekarang. Untuk itu, mengingat semakin berkembangnya kemampuan teknologi digital, maka literasi digital pun juga penting bagi seluruh orang. Kemampuan literasi digital menjadikan seseorang mampu mentransformasikan kegiatan melalui penggunaan perangkat teknologi digital. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Di masa sekarang ini, penting bagi masyarakat untuk memiliki kecakapan literasi digital. Terlebih di masa pandemi ini, hampir semua kegiatan dialihkan secara daring. Otomatis, hampir semua kalangan masyarakat menggunakan media digital untuk melanjutkan kehidupan, tak terkecuali di bidang pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Literasi digital sangatlah penting karena dengan itu kita dapat memperoleh beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, memperoleh dan memperluas informasi secara cepat dan up to date. Contohnya nih, jika kita ingin mengetahui jadwal keberangkatan pesawat, kita tidak perlu lagi harus mengunjungi bandara. Informasi jadwal keberangkatan pesawat dapat dengan mudah kita akses menggunakan aplikasi maupun melalui situs web di internet. Yang kedua, memperkaya keterampilan. Penggunaan internet di era digital ini mampu membuat seseorang belajar dan melatih keterampilan. Misalnya, apabila kita ingin membuat kue dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, kita dapat dengan melihat tutorialnya melalui YouTube. Yang ketiga, mampu menghemat waktu. Siapapun dapat mencari referensi di internet kapan saja dan di mana saja. Hal itu membuktikan bahwa adanya literasi digital mampu menghemat penggunaan waktu. Selanjutnya yang keempat, memperluas jaringan. Dalam hal ini, seseorang dapat mencari dan menambah teman baru dari berbagai wilayah maupun negara lain di belahan dunia melalui media sosial.
Contohnya, pemakaian aplikasi Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang kelima, belajar lebih efisien dan cepat. Artinya kita dapat mencari dan belajar sesuatu tertentu dengan menggunakan aplikasi dan situs di internet sesuai dengan apa yang kita cari. Contohnya, penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI secara daring dalam menemukan arti sebuah kata. Yang keenam, menghemat biaya. Banyaknya portal-portal gratis di internet juga dapat menghemat biaya sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih dalam mencari dan menikmati sesuatunya. Yang ketujuh, lebih ramah lingkungan. Contohnya bisa kita lihat dalam penggunaan surat elektronik atau email di internet untuk mengirim atau menerima pesan, sehingga memungkinkan dalam menghemat penggunaan kertas. Dan yang terakhir, mampu membuat keputusan yang lebih baik. Banyaknya informasi di internet membantu kita dalam mencari tahu serta membandingkan sesuatu. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai literasi digital, sekarang saya akan menjelaskan mengenai aplikasi meeting online yang paling dapat perhatian di masa pandemi seperti sekarang ini, yaitu aplikasi Zoom. Zoom ini tidak hanya digunakan oleh para pekerja kantoran yang diwajibkan bekerja dari rumah, tetapi juga oleh para dosen dan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran secara online. Bahkan aplikasi ini juga digunakan para pegiat seminar secara online atau yang biasa disingkat webinar. Zoom adalah aplikasi komunikasi menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler maupun desktop. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk melakukan tatap muka secara jarak jauh dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Jadi, apa aja sih fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi Zoom? Simak terus videonya sampai selesai ya. Ini kita akan membahas satu-satu fitur yang ada pada aplikasi Zoom ini. Yang pertama itu ada fitur yang paling kiri. Yang pertama ini ada tombol mikrofon. Saat saya klik, maka otomatis suara saya ini akan ke mute dan tidak akan terdengar oleh para audiens. Dan jika saya klik lagi, nah maka otomatis akan ke unmute dan suara saya terdengar oleh audiens yang lain. Oke, selanjutnya ini fitur yang kedua, yaitu fitur start atau stop video. Nah, dapat teman-teman lihat saat ini video saya sedang aktif, dan apabila saya klik di sini, maka tampilan video saya akan otomatis ter-off dan orang lain itu tidak akan dapat melihat tampilan video saya. Baiklah, di sini saya hidupkan lagi. Kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu security. Di sini ada beberapa macam, ada lock meeting, enable waiting room, hide profile picture. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ini ada lock meeting. Jika kita klik, nah maka apabila kita klik tadi, maka tidak akan ada lagi orang lain yang bisa join, sehingga apabila meeting ataupun pertemuan sudah dimulai dan kita klik ini tadi, maka room meeting ini akan otomatis terkunci. Selanjutnya itu ada enable waiting room. Jika kita aktifkan, maka peserta belum bisa masuk atau belum bisa join ke dalam room ini sebelum si hostnya itu bergabung. Nah, di sini ada hide profile picture. Jadi kalau misalnya kita aktifkan, ini kan sebelumnya ada profil saya di sini. Jika saya aktifkan, maka profilnya itu akan ke hide. Nah, selanjutnya di bawah-bawah ini tuh berfungsi untuk kita sebagai host mengizinkan partisipan untuk share screen, untuk mengirimkan pesan, untuk rename, unmute, atau start video. Oke, fitur selanjutnya itu partisipan. Nah, di fitur ini kita bisa melihat ada berapa orang yang join di meeting room ini. Karena di sini saya sendiri, jadi cuman satu.
Nah, di sini kita juga bisa rename nama kita sendiri. Contohnya, klik more di sini, klik rename. Misalnya saya ubah nama jadi Nisa Federici 2105134555. Klik aja OK. Jadi nama saya otomatis keubah di sini. Selanjutnya itu ada fitur chat. Nah, di sini itu kita bisa mengirim pesan singkat baik itu kepada seluruh partisipan atau everyone di sini. Dan kita juga bisa mengirim pesan itu hanya ke orang-orang tertentu. Selain itu, kita juga bisa mengirim file secara langsung di meeting room ini, jadi para audiens dapat langsung mendownload file yang kita kirim. Contohnya di sini, klik di sini, file, kemudian pilih file di perangkat komputer. Saya pilih salah satu, misalnya ini, klik open. Nah, maka ini udah terkirim filenya, jadi audiens yang lain itu bisa langsung mendownload file yang kita kirim ini. Selanjutnya itu ada fitur share screen. Nah, fitur ini tuh sangat sering digunakan saat kita melakukan presentasi. Share screen ini berguna untuk membagi layar kita ke peserta lain. Misalnya saya klik sini, saya klik misalnya klik di PowerPoint ini, pilih salah satu file. Nah, setelah ini maka para audiens yang ada di meeting room ini dapat melihat tampilan PowerPoint yang saya bagikan ini. Nah, jika sudah selesai menampilkan presentasi, jadi kita tinggal klik stop share yang ada di bawah ini untuk menonaktifkan sharing screen kita. Nah, selanjutnya itu ada fitur record. Tombol ini tuh berguna saat kita ingin merekam meeting yang sedang berlangsung. Contohnya ini. Nah, maka recording ini akan berjalan. Jika sudah selesai, kita klik stop recording di sini. Nah, hasil rekaman ini akan otomatis tersimpan di perangkat komputer kita. Selanjutnya itu ada fitur reaction. Di sini kita bisa mengaktifkan reaction, misalnya salah satunya itu raise hand. Raise hand ini berguna saat kita ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar, kita bisa raise hand terlebih dahulu. Dan ada reaction yang lain dapat teman-teman lihat di sini. Baiklah, semuanya itu dia fitur-fitur penting yang terdapat pada aplikasi Zoom yang harus kita ketahui. Semoga setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat mengetahui dan menguasai bagaimana caranya mengirimkan pesan atau file, mengaktifkan atau menonaktifkan video dan mikrofon, melakukan share screen, serta merecord dan lain-lain. Baiklah semuanya, sampai di sini dulu video penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan informasi, dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.